Salam penuaian, salam impactful life. Hidup berdampak, jadi berkat. Semangat pagi! Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Wow, senang sekali hari ini boleh bersama-sama kembali dengan anak-anak Tuhan yang hebat dan luar biasa ya di akhir pekan Sabtu 25 April 2026 ya. Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, renungan hari ini saya ambil dari kitab Matius pasal yang ketiga ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian bunyinya, Matius pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Ayat yang ke-6 dari Matius pasal yang ketiga. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Ayat yang ke-7. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ayo bersama saya ucapkan ayat yang ke-8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. 2, 3. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Wow, Yohanes Pembaptis ini berani banget Bapak Ibu sekalian ya. Karena dia terang-terangan berkata begini, kamu ini keturunan ular beludak. Dan dia berani mengatakan kepada orang banyak, termasuk orang Farisi dan orang Saduki. Kita tahu Yohanes Pembaptis adalah nabi yang diutus oleh sorga untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus. Yohanes Pembaptis memberitakan tentang pertobatan. Bersama saya ucapkan sekali lagi pertobatan, 2, 3, pertobatan. Kepada bangsa Israel dengan pesan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Yohanes Pembaptis melayani di padang gurun dan banyak kemudian orang datang kepadanya untuk dibaptis. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, termasuk pemungut cukai, tentara, bahkan orang Farisi dan orang Saduki. Tetapi Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang datang dibaptis itu tidak semuanya sungguh-sungguh bertobat. Ya, sebagian dari mereka itu hanya ikut-ikutan, menjalankan tradisi dan ingin terlihat rohani. Nah, ketika Yohanes Pembaptis itu melihat orang Farisi dan Saduki datang, ini orang-orang yang ahli kitab dan kemudian juga rajin beribadah, maka Yohanes Pembaptis menegur mereka dengan keras karena kehidupan mereka tidak mencerminkan pertobatan yang sejati. Puji Tuhan ya, kalau Bapak, Ibu semuanya rajin beribadah, angkat jempol ya. Rajin ikut doa fajar, angkat jempol. Rajin baca Alkitab, saya salut dan hormat kepada Bapak, Ibu semuanya ya. Tapi seperti kata Pak Yohanes Pembaptis ya, yang penting dari semuanya itu kita harus mencerminkan yang namanya pertobatan yang sungguh-sungguh. Maka itu Yohanes Pembaptis tadi dengan tegas dia berkata, hasilkanlah buah
yang sesuai dengan pertobatan. Ya, tadi dia berkata begini, ya, siapa yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Bapak Ibu sekalian, di dalam kitab Matius pasal 7, dia berkata, Tuhan Yesus berkata, tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan diselamatkan, tetapi mereka yang melakukan firman Tuhan, yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Yesus berkata, ya, memang pada waktu itu aku akan berterus terang ketika ada orang-orang berkata, Tuhan, bukankah aku sudah berkhotbah, bukankah aku sudah melayani, aku sudah mengadakan berbagai macam mujizat. Tapi Tuhan berkata, nyalah kamu sekalian, ya para pembuat kejahatan. Mengapa? Karena ketika mereka melayani, mereka tidak disertai dengan buah pertobatan dari kehidupan pribadinya. Ya, kembali kepada apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Pertobatan itu, Bapak Ibu sekalian, harus terlihat dalam perubahan hidup yang nyata, yaitu perubahan karakter. Bersama saya ucapkan perubahan karakter. 2, 3, perubahan karakter. Perubahan sikap dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi latar belakang ayat ini adalah untuk menegur orang-orang yang nampaknya rohani tapi tidak sungguh-sungguh bertobat. Pesan utamanya adalah pertobatan sejati harus menghasilkan perubahan hidup yang nyata. Nah, dari sini kita belajar satu hal yang sangat penting. Perhatikan ini. Yohanes Pembaptis tidak berkata, tunjukkan bahwa kamu sudah dibaptis. Ya, puji Tuhan kalau kita menjadi anak Tuhan, kita menjadi orang percaya, kemudian dibaptis. Ya, itu untuk menjadi deklarasi pengumuman kepada seluruh dunia di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama bahwa hidupku sekarang bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Ya. Nah, Yohanes Pembaptis menekankan tentang pentingnya buah yang sesuai dengan pertobatan. Artinya, Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita akui dengan mulut, tetapi melihat apa yang terlihat dalam hidup kita. Maka itu, setiap pagi sebelum kita dengar firman Tuhan, ya, saya selalu bilang, ayo angkat jempolnya ke depan kalau kita siap untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan. Jadi melakukan firman Tuhan itu penting banget Bapak Ibu sekalian. Melakukan perintah Tuhan itu amat sangat penting, ya. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa ada orang yang mengaku dia percaya kepada Tuhan tapi hidupnya tidak berbuah? Mengapa ada orang yang datang kepada Tuhan tapi tidak menghasilkan buah pertobatan? Di sini kita perlu mengerti Bapak Ibu sekalian, ada satu hal yang penting dalam kehidupan manusia, bahwa dalam setiap diri orang ada dua hal yang berbeda yang perlu kita perhatikan. Ya, sekali lagi, tiap orang punya dua hal yang berbeda ini, yaitu temperamen dan hal yang lain adalah karakter. Bersama saya ucapkan temperamen dan karakter. 2, 3, temperamen dan karakter. Sekali lagi 2, 3, temperamen dan karakter. Ini adalah dua hal yang berbeda. Temperamen adalah bawaan sejak lahir, ya. Temperamen itu adalah bawaan sejak lahir. Tetapi karakter adalah sesuatu yang dibentuk setiap hari dan sepanjang hidup. Sekali lagi, temperamen adalah bawaan sejak lahir. Temperamen berbeda dengan karakter. Karakter adalah sesuatu yang dibentuk setiap hari dan sepanjang hidup.
Temperamen itu mempengaruhi bagaimana kita bereaksi, tetapi karakter menentukan bagaimana kita memilih untuk hidup, ya. Karena itu ketika Alkitab berkata, hasilkan buah yang Tuhan maksud, bukan temperamen kita yang berubah, ya, bukan temperamen kita yang berbuah, tetapi karakter kita yang diubahkan. Ya, sebelum saya lanjutkan mungkin ada yang bingung, ya. Temperamen itu bawaan sejak lahir, pendiam atau suka berbicara, itu termasuk temperamen. Ekstrovert, introvert, sanguinis, koleris, melankolis, plekmatis itu adalah temperamen. Dan temperamen itu netral, ya, netral, tidak berdosa. Jadi orang pendiam itu nggak berdosa. Orang yang suka berbicara juga tidak berdosa, ya. Orang yang suka tampil spontan, ya, ceria itu tidak berdosa, ya, karena itu adalah temperamen. Tapi karakter itu harus dilatih setiap hari, mulai dari hal-hal yang kecil. Karena kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan nanti akan menghasilkan karakter, ya. Nah, ada orang-orang yang bilang dari sononya aku sudah begitu. Yang disebut dari sononya sudah begitu itu temperamen. Jadi kalau suka marah itu bukan dari sononya seperti itu, karena suka marah itu adalah karakter, ya, dan itu bisa dirubah. Yang namanya karakter itu bisa dirubah, ya. Nah, sekarang pertanyaannya bukan hanya kita mengerti teori, tetapi apakah kita bisa membedakan dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali kita mencampur adukkan antara temperamen dan karakter. Kita seringkali mendengar orang berkata, memang saya orangnya seperti ini. Padahal itu bukan karakter, itu adalah temperamen. Karena itu Bapak Ibu sekalian, supaya lebih jelas, ya, saya berikan beberapa contoh berikut ini, mana yang disebut temperamen yaitu bawaan sejak lahir, dan mana yang disebut karakter. Supaya setelah Bapak Ibu mengerti hal ini, ya, hidup setiap kita akan berubah, ya. Contoh, seseorang yang mudah bergaul dan suka berbicara, itu termasuk temperamen atau karakter? Jawabannya itu termasuk temperamen. Dan orang ini disebut sanguinis. Orang yang mudah bergaul dan suka berbicara disebut sanguinis dan cenderung bersikap sebagai seorang yang ekstrovert, ya. Kedua, seseorang memilih untuk berkata jujur walaupun rugi. Ini termasuk temperamen atau karakter, ya. Orang yang berkata jujur ini termasuk temperamen atau karakter? Jawabannya ini adalah karakter, bukan temperamen. Contohnya di Alkitab itu ada tadi Yohanes Pembaptis, ya. Yohanes Pembaptis itu suka sekali berkata jujur, ya. Tadi berkata, "Hai keturunan ular beludak," kepada orang Farisi, kepada para tentara dan orang Saduki dan lain sebagainya. Satu kali Yohanes Pembaptis ini menegur Raja Herodes karena Raja Herodes mengambil istri saudaranya, ya, dan tentu ini nggak boleh. Ini adalah berdosa karena bertentangan dengan kehendak Tuhan. Akibatnya apa, ya? Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya karena perkataannya yang jujur. Karakter yang benar, Bapak Ibu sekalian, tidak selalu membuat hidup ini lebih mudah. Sekali lagi, kalau kita punya karakter yang benar, tidak selalu membuat hidup ini lebih mudah. Tetapi selalu, yang pasti, selalu membuat hidup berkenan kepada Tuhan. Ya, selanjutnya, seseorang yang cepat bereaksi dan spontan, ya, ini termasuk karakter atau temperamen. Sekali lagi, seseorang yang cepat bereaksi dan spontan itu termasuk
temperamen atau karakter. Itu termasuk temperamen. Dan orang yang cepat bereaksi dan spontan ini juga disebut koleris, ya, dan cenderung ekstrovert. Seseorang yang belajar untuk mengendalikan amarahnya, ya. Ini disebut apa? Amarah. Tadi saya sudah singgung, itu termasuk karakter. Seseorang yang cenderung pendiam dan tenang, ini disebut temperamen. Seseorang yang memilih untuk mengampuni orang yang menyakitinya, ya, itu termasuk temperamen atau karakter. Seseorang memilih mengampuni orang yang menyakitinya, itu termasuk karakter, itu bukan temperamen. Alkitab memberikan contoh orang yang memiliki karakter suka mengampuni orang yang menyakitinya. Salah satunya adalah Stefanus, ya. Kita tahu Stefanus itu matinya dirajam batu dan disaksikan oleh Paulus, ya. Bahkan Paulus yang memberikan izin orang-orang untuk merajami Stefanus agar mati, ya. Waktu itu Paulus masih bernama Saulus, ya. Sebelum mati Stefanus berkata, Tuhan ampuni orang-orang yang merajam aku dengan batu, ya. Kemudian seseorang yang suka menjadi pusat perhatian, ini nggak dosa Bapak Ibu sekalian. Ada orang-orang yang suka menjadi pusat perhatian. Ini jawabannya adalah temperamen, disebut sebagai orang sanguinis yang cenderung bersikap ekstrovert. Kemudian seseorang yang melatih diri untuk rendah hati, ya. Rendah hati itu termasuk di dalam karakter, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sering ngajarkan yang namanya magic word, ya. Ada perkataan-perkataan sakti, perkataan-perkataan ajaib, ya. Yaitu yang harus menjadi kebiasaan kita untuk mengucapkannya, berkata, aku cinta padamu, maafkan aku, dan terima kasih, ya. Ini harus menjadi 3 kalimat, 3 perkataan yang menjadi gaya hidup kita. Perkataan itu termasuk apa? Ya, termasuk karakter atau temperamen, ya. Mengucapkan terima kasih, aku cinta padamu, dan maafkan aku, itu bukan temperamen, itu adalah karakter, ya. Jadi karakter itu adalah sesuatu yang bisa dilatih dan kemudian dikerjakan berulang-ulang, mulai dari perkara yang kecil sampai kemudian perkara-perkara yang besar. Bicara tentang ucapan terima kasih, ya. Waktu 10 orang sakit kusta dan kemudian mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, dan 10 orang sakit kusta itu mengalami kesembuhan semuanya, yang kembali kepada Tuhan cuma satu, ya, satu kembali untuk datang mengucapkan terima kasih, mengucapkan syukur kepada Tuhan. Yang lainnya nggak ada yang datang kembali kepada Tuhan. Bicara soal mengucapkan terima kasih, ini bukan soal besar kecilnya hadiah yang kita terima, tapi soal besar kecilnya hati kita. Orang yang besar hatinya, dia selalu bersyukur dan selalu mengucapkan terima kasih. Ya, saya ini, Bapak Ibu sekalian, kalau ngalami sesuatu, kemudian diberi sesuatu oleh seseorang, maka saya dan istri tergopoh-gopoh, ya, untuk segera mengucapkan terima kasih pada kesempatan yang pertama. Sekali lagi, itu bukan soal besar kecilnya hadiah, tapi soal besar kecilnya hati kita. Nah, bagaimana Bapak Ibu sekalian kalau kita punya karakter yang jelek, karakter yang buruk? Amsal pasal 28 ayat 13 mengajarkan begini. Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi.
Jadi kalau kita punya karakter yang buruk, kalau kita memang benar-benar mau sembuh, kita mau meninggalkan karakter yang buruk itu, maka hal yang pertama kita harus mau mengakuinya. Ya, mengakui ya. Ini adalah karakterku yang buruk, aku mengakui. Nggak usah bela diri, ngaku, ngaku, ngaku. Dan kemudian dengan sengaja kita meninggalkan perbuatan itu, ya. Lukas pasal 17 ayat 34 berkata, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Wow, bicara soal satu tempat tidur, tentu ini bicara tentang keluarga, khususnya suami istri, ya. Jadi ke sorga itu nggak bisa nunut Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau ke neraka itu bisa katut, tapi ke sorga nggak bisa nunut. Maka itu penting sekali bagi setiap kita masing-masing untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita, khususnya karakter kita. Karisma, kepandaian, talenta, ya, kecerdasan kita itu cepat membawa kita naik. Tapi untuk tetap kita ada di posisi atas, dibutuhkan karakter yang baik. Karakter yang baik akan membuat masa depan kita baik. Karakter yang buruk akan membuat masa depan kita buruk. Karakter yang indah akan membuat masa depan kita penuh berkat. Karakter yang kuat itu membuat masa depan kita itu tidak mudah runtuh. Ingat Bapak Ibu sekalian, karakter itu dibentuk hari ini dan menentukan hari esok. Ya, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita dengan sangat jelas bahwa Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita katakan, tapi Tuhan melihat apa yang kita hasilkan dalam hidup kita ini. Pertobatan sejati bukan hanya diucapkan dengan mulut, tetapi dibuktikan dengan buah dalam kehidupan. Banyak orang datang kepada Tuhan, tapi tidak semua berubah. Banyak orang percaya, tapi tidak semua menghasilkan bunga. Bapak Ibu adalah orang-orang yang spesial, yang mana saya tahu Bapak Ibu bukan yang golongan omdo, omong doang, tapi Bapak Ibu adalah orang-orang yang luar biasa, di mana Bapak Ibu menghasilkan buah-buah pertobatan yang nyata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu dengan kerendahan hati. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang menegur kami hari ini. Ampuni kami Tuhan, karena selama ini kami hanya berkata percaya, 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 tetapi tidak hidup di dalam keadaan yang sungguh-sungguh berubah. Ampuni kami karena kami masih mempertahankan karakter yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini kami mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Tuhan, bentuk karakter kami. Allah Roh Kudus, bimbing setiap kami. Sehingga mulai hari ini, langkah demi langkah dalam kehidupan kami senada dengan sorga. Sehingga pada waktu nanti pengangkatan itu datang, tidak ada seorang pun di antara kami yang ketinggalan. Tapi semuanya kami ini diangkat ke sorga. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.